Kabupaten Luhut Utara. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ika Karnita SPDI. Beliau adalah Kepala UPT SMP Negeri 2 Pedeceng. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sangat usual, baik sekali. Alhamdulillah. Adapun tujuan saya melakukan percakapan dengan Ibu, kami dalam diklat atau pendidikan guru penggerak ini mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini Bu, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya Bu, kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Alhamdulillah sampai hari ini itu masuk 3 tahun 5 bulan. Jadi masuk tahun keempat. Jadi lumayan lama ya Bu. Alhamdulillah sudah masih. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi langsung saja, ini santai ya diskusinya. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa dilema etika itu kan adalah salah satu situasi yang membuat orang menjadi dilema atau bingung untuk menentukan sebenarnya siapa yang harus didukung dan siapa yang harus kita tidak mendukung. Padahal sebenarnya dilema etika itu tidak ada hal yang menjadi korban dan tidak ada, dan harus ada solusi. Jadi solusinya itu ya berupa tergantung dari kasus yang dialami. Nah, contohnya misalkan dilema etikanya itu biasanya di antara siswa, ya bisa juga di antara guru. Itu yang sempat saya tangkap terkait dilema etika, dan itu kasus-kasus seperti ini ada setiap satuan pendidikan. Dan pasti ada, tidak pernah tidak ada. Jadi apa namanya ini? Jadi bukan hanya kepala sekolah saja dalam hal ini sebagai pemimpin yang memecahkan masalah tersebut. Banyak hal yang bisa dilibatkan, dan mungkin itu akan ada pada pertanyaan-pertanyaan itu selanjutnya. Baik, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ada contohnya, misalkan mau dikasih contoh atau bagaimana? Boleh. Cara mengidentifikasi atau bagaimana ini? Cara mengambil keputusan. Ya. Tergantung ya, tergantung dengan kasus apa yang terjadi pada satuan pendidikan tersebut. Kalau cara mengambil keputusan saya sebagai seorang pemimpin, saya menyikapi jika masalah itu adalah masalah yang kira-kira agak simpel dan bisa diselesaikan dalam satu waktu, maka itu akan selesai pada saat itu. Tetapi kalau kasusnya mungkin yang agak berat dan harus melibatkan berbagai pihak, maka itu harus kita bangun kolaborasi dan musyawarah dengan beberapa pihak. Ketika siswa adalah korban dalam dilema etika tersebut, maka siswa akan dipanggil melalui wali kelas, selanjutnya kepada kesiswaan, urusan kesiswaan, dan kalau perlu orang tuanya dipanggil. Kita bahas bersama dalam satu, dijadwalkan. Kalau misalkan pada saat itu bisa selesai, ya kita selesaikan. Tapi kalau tidak bisa, kita panggil secara pribadi, ya, secara pribadi dari head to head, heart to heart, ya, hati, kepala dan kepala. Lalu dipanggil orang-orang yang memang secara psikologis dia berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi itu bisa dikatakan sudah sebagai langkah-langkah atau prosedur Salah satu yang dilakukan. salah satu hal yang sempat biasa, dan ini sering saya dapatkan selama di satuan pendidikan ini. Ya, bukan hanya satu kali, tetapi sering, dan macam-macam problematikanya
berusaha untuk menyelami masalah tersebut. Dan yang terakhir itu ya kita memberikan solusi. Solusinya ini apakah solusinya langsung selesai pada saat itu? Ya alhamdulillah. Tapi kalau memang masalahnya agak rumit, misalkan antara dua hal ini semuanya adalah keputusan yang baik semua ya, otomatis kita pilih yang baik terbaik di antara yang baik tersebut. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan pada saat Ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Sepanjang profesi saya sebagai seorang guru maupun sebagai pimpinan, masalah tantangan yang paling berat itu ya ketika kita tidak mampu menyelesaikan dan tidak ada problem solving ya, tidak ada problem solving yang bisa kita jadikan solusi, itu adalah tantangan terberat. Mungkin Ibu mempunyai sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam misalnya ada masalah tentang dilema etika tersebut, apakah dalam menyelesaikannya itu Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin mempunyai jadwal tertentu. Jadi prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, saya kira ini terkait ya dengan penjelasan saya di awal tadi bahwa sesuatu yang mempunyai kala atau jadwal itu pasti tergantung lah dari kasus ya, kasus yang kita hadapi misalkan yang kalau dia kasusnya sepele itu jadwalnya ya pada saat itu harus selesai dan itu harus selesai. Jika tidak selesai pada saat itu kan jadi PR juga buat kita kalau hanya soal yang sepele. Kalau bisa diselesaikan saat itu ya selesaikan di saat itu. Tetapi kalau soalnya yang berkesinambungan dan butuh kolaborasi dengan berbagai pihak dan harus dimusyawarahkan untuk mencapai sebuah mufakat terhadap masalah tersebut, karena bukan hanya kepala sekolah yang harus memutuskan, harus terjalin komunikasi kolaborasi antara pihak sekolah, misalkan pihak siswa, orang tua siswa, komite, bahkan masyarakat yang memang butuh untuk kita bangun sebuah komunikasi yang baik supaya solusinya itu menyenangkan untuk semua orang dan tidak ada rasa tersakiti, harus adil. Jadi harus keadilan yang dicapai dalam solusi. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Secara pribadi atau secara ruang lingkup besar? Boleh dari ruang lingkup di sekolah. Oh ya, ini kayaknya tidak jauh beda ya dengan yang saya jelaskan barusan, bahwa tergantung kasus yang kita hadapi. Orang yang terlibat dalam keputusan ini bukan terlibat dari kepala sekolah saja, tapi pasti dari pihak guru ya, kolaborasi antara guru, komite sekolah, siswa itu sendiri, orang tua siswa, bahkan kalau perlu kita panggil yang berwenang dalam hal ini. Mungkin kalau terlalu jauh kasusnya maka kita perlu melibatkan dinas satuan pendidikan, dinas terkait untuk lebih dalam hal ini pengawas bina, supaya kasus yang kita dapatkan ini kita bisa memang telusuri kira-kira kolaborasi apa yang cocok untuk kita jadikan solusi yang alternatif supaya semuanya bisa terlibat. Jadi bukan hanya kepala sekolah saja atau pihak sekolah saja yang membuat ini, supaya semua bisa terlibat secara langsung, supaya ada kita membangun ceritanya nih, emosional pendekatan emosional dengan segala pihak yang memang harus terlibat, karena kita bukan satuan pendidikan yang bergerak sendiri ya, harus terlibat dengan orang yang paling di atas kita. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pendekatan emosional dan kolaborasi. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan ketika masalah-masalah dilema etika ini bisa kita dapatkan bagaimana cara kita membangun sisi emosional kita dan bagaimana membangun kolaborasi yang baik antara semua pihak, mulai dari peserta didik, guru, orang tua siswa, komite, bahkan pengawas bina sekalipun, bahkan sampai titik
ini bisa saya jadikan pelajaran ke depan dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat menghadapi kasus-kasus dilema etika. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anik Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Mapedeceng, Kabupaten Lubu Utara. Saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Ekoyani Prasetya. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 9 Lubu Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sehat dan selamat ketemu di sekolah kami SMA Negeri 9 Lubu Utara sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua. Ya, terima kasih banyak Pak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya untuk dalam kegiatan tugas pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Nanti ada beberapa pertanyaan ya Pak tentang kasus-kasus dilema etika. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Baik Bu, jadi kepala sekolah itu sudah berjalan kalau di SMA 9 per 27 Januari 2023 secara keseluruhan sejak tahun 2016 berarti hampir 8-9. Lama sekali ya Pak. Pastinya sudah banyak pengalaman, apalagi tentang kasus-kasus yang sering dijumpai di dalam suatu komunitas sekolah. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu, jadi untuk biasanya sih kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus biasa ada perselisihan gitu, baik itu antara siswa dengan siswa yang dibawa ke kepala sekolah atau antara teman dengan teman ya. Walaupun itu hampir pada saat sini nggak ada, tapi bahwa kasus-kasus seperti itu yang memiliki dilema etika itu biasanya adalah yang kedua-duanya itu menganggap bahwa apa yang menjadi masalah itu menurut mereka benar, jadi sama-sama benar gitu. Kalau dia ngaku bahwa ya saya salah, kemudian satu menyatakan juga ya saya juga salah gitu kan, itu saya kira sudah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kedua-duanya anggap dia benar, itu ya kemudian muncul dilema dalam komunikasi. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama misalnya ada kasus yang dua-duanya itu sama-sama merasa benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, jadi kebanyakan memang seperti itu, perselisihan dari teman dengan teman yang lain itu memang kadang-kadang mengandung dilema yang akan mengakibatkan kepala sekolah kesulitan mengambil keputusan. Oleh sebab itu maka biasanya saya menimbang sih kalau mau mengambil keputusan dari sesuatu kasus atau perselisihan yang kedua-duanya dianggap benar, maka itu kita akan mempertimbangkan mana yang lebih banyak manfaatnya, maslahatnya lebih banyak, itu ya yang disampaikan. Tetapi kalau misalnya kadang-kadang kan ini wah mundurannya lebih banyak kan gitu kan, tadi kita pilih yang banyak manfaatnya.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan? Jadi kalau prosedur dalam mengambil keputusan itu biasanya kalau kasusnya itu kompleks, maka kita akan melibatkan beberapa teman-teman, misalnya dari guru-guru senior, atau kalau dia berdampak keluar, tentu kita akan memanggil orang-orang yang mempunyai keterlibatan itu untuk sama-sama kita diskusikan, kemudian diambil sebuah kesepakatan bersama, dan itu sebagai hasil keputusan. Ya, jadi berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Saat yang tepat sebetulnya kan kita ada kasus, tentu sebelum diambil keputusan kan harus ada data, informasi, kemudian ungkapan-ungkapan yang validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada data, ada fakta, ada yang lihat, kan gitu kan. Seperti itu. Jadi validitas dari apa yang disampaikan itu benar-benar dia terjadi real. Selanjutnya Pak, apakah dalam menemui kasus-kasus dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan yang Bapak hadapi? Kalau tantangan kadang-kadang kalau kita mengambil keputusan ya, itu kadang-kadang kita melihat, nah ini kayaknya kurang manusiawi mau disampaikan. Berarti harus juga mempertimbangkan ini efeknya nanti ke yang lain gimana, seperti itu. Jadi harus mempertimbangkan kita kemanusiaan, menitibatkan ke. Nah, untuk dalam suatu pengambilan keputusan itu, apakah Bapak mempunyai sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Mungkin apakah Bapak misalnya ada masalah langsung menyelesaikan di tempat, atau membutuhkan waktu atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Baik, jadi sebenarnya pengalaman kami sebaiknya memang kalau ada perselisihan, ada kasus yang melibatkan dilema etika itu memang sebaiknya sesegera mungkin diatasi. Cuman tadi itu seperti yang sebelumnya, bahwa kalau kasus itu ternyata berdampak meluas, ya, maka ya harus diredam dulu. Kita butuh informasi yang tadi yang valid, data dan lain sebagainya, fakta, kemudian melibatkan dari unsur-unsur yang terkait yang kira-kira bisa sama-sama kita menyelesaikan. Jadi keputusan yang diambil tadi secara kesepakatan dan jadwal memang seharusnya sesegera mungkin. Jadi jangan sampai kasus tersebut berlarut-larut dan melebar. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang menyebabkan untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya sejauh ini kasus-kasusnya di sekolah kami memang nggak terlalu ekstrem. Tapi untuk pernah kejadian yang sedikit ekstrem ya, kita tadi itu berkolaborasi tetap dengan teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan tidak serta merta itu adalah
keputusan dari kepala sekolah, tapi keputusan dari misalnya dari seluruh dewan guru. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan yang selama ini Bapak laksanakan? Ya, pelajarannya yaitu tadi, semakin banyak kasus yang kita tangani itu akan menambah referensi, pengetahuan, pembelajaran untuk kita ya, untuk digunakan suatu saat ada kasus yang mirip, maka dengan mudah kita menyelesaikan. Jadi di sini tentu menambah jam terbang dari seorang pimpinan untuk menyelesaikan kasus-kasus. Sebab itu maka pimpinan itu harus siap bahwa ya, kondisi-kondisi itu setiap kasus-kasus itu selalu berulang, selalu ada. Jadi itu tidak bisa kita hindari. Demikian. Ya, terima kasih banyak Pak dari jawaban yang Bapak berikan, semuanya sangat luar biasa sehingga dapat saya jadikan pembelajaran ke depan. Misalnya menemukan suatu kasus-kasus yang serupa bisa saya jadikan pembelajaran. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik Bu Ani, demikian yang bisa kami sampaikan ke Ibu. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan dan selamat bertugas. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu dapat dicapai lewat program guru penggerak angkatan yang ke-10. Selamat. Terima kasih banyak Pak. Demikianlah wawancara kami kepada Bapak Eka Wayani Prasetya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa